Indonesia dengan NIM 20 30 10 10 70. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dari azas BK. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, azas berarti dasar. Tetapi dalam pengertian di sini, azas merupakan arti yaitu rukun. Jadi, azas bimbingan dan konseling berarti rukun yang harus dipegang teguh oleh seorang guru, pembimbing, atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Setiap kegiatan kadang-kadang ada yang dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dalam layanan, kegiatan bimbingan dan konseling. Azas yang dijadikan pegangan dalam menjalankan kegiatan itu menurut Prayitno ada 12 azas yang harus menjadikan dasar pertimbangan dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. B. Azas-azas bimbingan konseling. Azas-azas yang dimaksud adalah azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian kegiatan, kedinaminasian, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan teori Hadayani. 1. Azas kerahasiaan. Azas-azas kerahasiaan yaitu menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam kegiatan bimbingan dan konseling, kadang-kadang konseling harus menyampaikan hal-hal yang sangat pribadi atau rahasia kepada konselor. Oleh karena itu, konselor harus menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari konselingnya. 2. Azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan yaitu azas BK yang menghendaki adanya kesukarelaan peserta didik mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Telah dikemukakan bahwa bimbingan merupakan proses membantu individu. Perkataan membantu di sini mengandung arti bahwa bimbingan bukan merupakan suatu paksaan, akan tetapi merupakan suatu binaan. Oleh karena itu, dalam kegiatan bimbingan dan konseling diperlukan adanya kerjasama yang demokratis antara konselor, guru, atau pembimbing dengan konselingnya. Kerjasama akan terjalin bila nama konseling dapat dengan sukarela menceritakan serta menjelaskan masalah-masalah yang dialaminya kepada konselor. Contoh asasnya ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya, sehingga guru konselor seharusnya kita harus mengubah sikap atau perilaku peserta didik tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. 3. Azas keterbukaan. Azas keterbukaan yaitu azas BK yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura atau baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun berpura-pura menerima berbagai informasi dan materi dari luar berguna bagi pengembangan dirinya. Azas ini menghendaki agar konseling bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan maupun informasi. Dalam hal ini, konselor atau guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konselingnya. Agar konseling dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Contohnya, ada seorang konseling yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseling dapat berbicara jujur
dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. 4. Azas kekinian. Azas kekinian yaitu azas membimbing dan menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah pemasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau masa lampau dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dapat diperbuat sekarang. Permasalahan yang dipilih oleh konseling sharing bersumber dari rasa penyesalan terhadap apa yang dilakukan pada masa lalu dan kekhawatiran dalam menghadapi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, sehingga ia lupa apa yang harus dan dapat dikerjakannya pada saat ini. Contohnya, konselor tidak banyak fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus memenuhi perkembangan konseling baik fisik maupun psikis. 5. Azas kemandirian. Azas kemandirian yaitu azas BK yang menunjukkan pada tujuan umum BK, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan BK diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambilkan keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Agar dapat tumbuh sikap kemandirian tersebut, maka konselor harus memberikan respon yang cermat terhadap konseling atas keluhan-keluhan yang diungkapkannya. Individu yang terbimbing setelah dibantu diharapkan dapat mendiri dengan ciri-ciri pokok A. Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana mestinya. B. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. C. Mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. D. Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. E. Mewujudkan diri sendiri optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan yang ada. Contoh azas kemandirian. Ada seorang konseling yang cacat fisik datang pada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseling tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungan yang dan konseling mampu mengambil sebuah keputusan agar konseling tersebut menjadi dirinya sendiri. Hanya itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesina Firami akan membacakan materi yang B. Berbagi azas-azas bimbingan konseling. Yang pertama itu azas kerahasiaan, yaitu azas yang menuntun dirahasiakan segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sarana layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya itu azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Kemudian azas keterbukaan. Azas ini menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi. Kemudian azas kekinian, yaitu azas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Kemudian azas kemandirian. Azas kemandirian adalah azas bimbingan konseling yang menunjuk kepada tujuan umum bimbingan konseling tersebut. Kemudian
azas kegiatan. Azas kegiatan yaitu azas BK yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggara layanan yang atau kegiatan bimbingan konseling. Kemudian azas kedinamisan. Azas ini adalah azas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan tidak berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya di waktu ke waktu. Kemudian azas keterpaduan. Azas ini menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru konselor maupun pihak lain saling menunjang harmonis dan terpaduan. Kemudian yang terakhir yaitu azas kenormatifan, yaitu azas bimbingan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan BK didasarkan pada dan tidak boleh. Poin yang kecil yaitu infusi azas BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan. Layanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang digunakan untuk membantu seseorang, klien, dalam mengatasi masalah yang dialaminya. Dalam bimbingan dan konseling, terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, seorang konselor hendaknya mampu menerapkan prinsip dan asas yang menjadi pedoman dalam pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Penyelenggaraan layanan dan kegiatan bimbingan konseling selain dimuati oleh fungsi dan didasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan, juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas bimbingan. Pemenuhan asas-asas itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan. Sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau menghamburkan hasil layanan kegiatan itu sendiri. Segenap layanan atau kegiatan bimbingan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus dapat membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan seperti itu. Selain asas-asas tersebut saling terkait satu sama lain, perlu dikedepankan atau dikemudiankan dari yang lain. Begitu pentingnya asas-asas tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa asas-asas itu merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas itu tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling akan tersendat-sendat atau bahkan berhenti sama sekali. Mungkin hanya itu pembacaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.